Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius, bimbingan para siswa-siswi yang ambis dalam belajar dan mempersiapkan masa depan. Bersama dengan saya, Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini masih membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal tentang pertidaksamaan nilai mutlak dengan jenis-jenis soal yang berbeda. Kali ini kita akan membahas kembali pertidaksamaan nilai mutlak dengan jenis soal yang lain lagi. Ya, nah, kira-kira jenis soal seperti apa yang mau kita pahami, yang mau kita pelajari pada video kali ini? Maka mari perhatikan dengan baik. Oke, kita mulai dari sekarang. Yang mau dibahas di sini adalah bentuk dari soal pertidaksamaan nilai mutlak, bahwa harga mutlak daripada fx itu katakan lebih besar atau katakan lebih kecil daripada gx. Gini ya, harga mutlak dari gx. Nah, solusinya, ya, cara mengerjakannya, solusinya adalah kita melakukan pengkuadratan kedua ruasnya. Jadi baik si fx maupun si gx itu sama-sama kita kuadratkan. Ya, kalau katanya tandanya lebih besar, ya lebih besar. Kalau tandanya dalam soal lebih kecil, ya lebih kecil. Oke, kemudian ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi fx kuadrat dikurangi dengan gx kuadrat, ya, lebih besar atau lebih kecil dari 0 sesuai dengan permintaan soal. Nah, bentuk fx kuadrat dikurang dengan gx kuadrat ini adalah bentuk selisih kuadrat yang bisa dijabarkan menjadi fx tambah gx dikali dengan fx dikurangi dengan gx lebih besar atau lebih kecil dari 0. Ya. Jadi bentuk yang terakhir ini merupakan solusi. Ya, ini merupakan cara atau solusi dari menyelesaikan soal pertidaksamaan kuadrat, ya, yang membandingkan dua buah bentuk harga mutlak. Dalam hal ini harga mutlak fx dengan gx. Jadi langsung saja untuk menyelesaikannya kita gunakan bagian yang terakhir ini. Nah, bagaimana contohnya? Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Contohnya begini. Yang pertama, bisa dikatakan bahwa harga mutlak dari x tambah 1, ya, lebih besar dari harga mutlak dari 3x min 5. Gini ya. Nah, pada prinsipnya kita hanya mau mencari kuadratnya keduanya. Oke, kuadrat fx maupun gx. Kemudian nanti untuk langkah terakhirnya kita cari jumlahnya, cari selisihnya. Fx-nya siapa, tambahkan dengan gx. Kemudian kalikan dengan fx-nya siapa, kurangi dengan gx. Hanya begitu aja. Nah, dalam soal ini, fx itu adalah x tambah 1, sedangkan gx itu adalah 3x min 5. Sehingga solusi untuk mengerjakan soal ini tinggal kita melakukan penjumlahan dan pengurangan dari fx dengan gx. Jadi, bisa kita tuliskan menjadi x tambah 1 ditambah dengan 3x min 5, kemudian dikalikan dengan, ya, x tambah 1 dikurangi dengan 3x min 5, ya, tandanya lebih besar. Berarti di sini lebih besar dari 0. Maka kita tinggal menyederhanakan saja, x ditambah 3x itu adalah 4x, kemudian 1 dikurang 5 itu min 4, dikali dengan x dikurang 3x adalah min 2x. Ya, kemudian 1 dikurang min 5 berarti ditambah dengan 6, lebih besar daripada 0. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya dari masing-masing bentuk ini, yaitu 4x min 4 dengan min 2x tambah 6. Nah, dari sini kita dapatkan x-nya sama dengan 1, sedangkan di sini x-nya adalah 3, karena min 2 kali 3 tambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita buat dalam garis bilangan. Ya, kita susun. Nah, di sini 1, kemudian ini 3. Berikutnya adalah kita mau menentukan daerah positif dan negatif pada garis bilangan ini. Dengan cara apa? Bisa dengan uji sembarang nilai. Misalnya 4. 4 kali 4, 16. Dikurang 4 kali 4, 16. Dikurang 4, itu positif. Oke, positif ya. Kemudian min 2 dikali 4, min 8 ditambah 6, hasilnya negatif. Positif di sini dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Maka daerah sebelah kanan dari 3 ini adalah negatif, pindah ke kiri jadi positif, pindah ke kanan jadi negatif. Nah, di sini katanya lebih besar dari 0.
lebih besar dari 0 itu berarti yang diminta adalah daerah yang positif. Berarti yang diminta adalah daerah yang positif yang ini. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai X-nya itu berada di antara 1 dan 3. Nah, hanya seperti ini saja cara mengerjakan soal untuk pertidaksamaan mutlak yang membandingkan dua bentuk harga mutlak. Contoh berikutnya. Yang kedua. Ya. Yang kedua, 2 kali harga mutlak X min 1 lebih kecil daripada harga mutlak X tambah 2. Begitu ya. Nah, bentuk 2 kali harga mutlak X min 1 itu bisa kita ubah menjadi harga mutlak 2X min 2. Lebih kecil dari harga mutlak X tambah 2. Nah, 2X min 2 ini adalah sebagai Fx, sedangkan X tambah 2 ini adalah sebagai Gx. Kita tinggal cari jumlah dan pengurangan dari antara Fx dan Gx. Sehingga kita bisa dapatkan dari situ 2X dikurang dengan 2 ditambah dengan X tambah 2 kemudian dikali dengan 2X min 2 dikurangi dengan X tambah 2. Tandanya di sini lebih kecil, berarti dia lebih kecil dari 0. Selanjutnya tinggal kita menyederhanakan saja, 2X ditambah X itu adalah 3X. Min 2 ditambah 2, 0, berarti tinggal 3X. Kemudian yang ini 2X dikurang X adalah X. Min 2 dikurang 2 berarti min 4. Lebih kecil daripada 0. 3X sama dengan 0 berarti kita dapatkan X di sini 0. X min 4 sama dengan 0 berarti di sini X-nya 4. Tinggal kita gunakan garis bilangan berikutnya ya. Jadi di sini 0, kemudian ini 4. Berikutnya kita tentukan area positif dan negatif pada garis bilangan ini. Let's say misalkan kita ambil X-nya sama dengan 5. 3 kali 5, 15 itu positif. 5 kurang 4, 1, positif. Positif kali positif, positif. Berarti ini positif, pindah negatif, pindah positif. Nah, yang diminta adalah kurang dari 0. Atau lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu negatif. Berarti yang diminta daerah negatif. Berarti itu artinya berada di antara 0 dan 4. Sehingga solusinya adalah X berada di antara 0 dan 4. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjut contoh yang ketiga. Supaya lebih memahami ya. Yang ketiga. Harga mutlak X tambah 8 dikurangi dengan harga mutlak 3X min 4. Oke, kemudian lebih besar sama dengan 0. Nah, X tambah 8 ini adalah Fx, sedangkan 3X min 4 sebagai Gx. Selanjutnya apa? Tinggal cari jumlah dan selisihnya antara Fx dan Gx. Berarti X tambah 8 ditambah dengan 3X min 4, kemudian dikali dengan X tambah 8, kemudian dikurangi dengan 3X min 4. Ya. Lebih besar sama dengan 0, berarti ini lebih besar sama dengan 0. Ya, tinggal kita sederhanakan, X ditambah 3X adalah 4X, kemudian 8 ditambah min 4, berarti plus 4. Dan dikali dengan X dikurang 3X adalah min 2X. 8 dikurang min 4 berarti jadi 8 tambah 4, 12. Oke, lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai X yang membuat 0. 4X tambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1, sedangkan min 2X tambah 12 sama dengan 0, maka kita dapat X-nya adalah sama dengan 6. Langkah berikutnya adalah kita gambarkan pada garis bilangan titik min 1 dengan 6. Berarti ini min 1, kemudian 6. Next apa lagi? Maka kita tentukan area positif dan negatifnya. Dengan menguji sembarang nilai 7. 7 kali 4 ditambah 4 tentu positif. Ya. Min 2 dikali 7 min 14 ditambah 12 negatif. Berarti positif kali negatif, ini kita dapatkan negatif, di sini positif, yang ini negatif. Yang diminta di dalam soal adalah yang lebih besar sama dengan 0. Berarti yang lebih besar dari 0 itu adalah daerah positif. Maka itu artinya kita dapatkan jawabannya adalah di antara min 1 dan 6. Maka nilai X yang memenuhi adalah, karena di sini pakai sama dengan, berarti ini tadi harusnya bulat penuh. Artinya dia pakai sama dengan di sini. Dari min 1 sampai dengan 6. Nah, semudah ini saja. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk soal berikutnya. Ya. Soal yang terakhir, nomor 4. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya seperti ini? Harga mutlak dari
2X ditambah dengan 7 dibagi dengan X min 1 lebih besar sama dengan 1. Nah, soal ini, bentuk ketidaksamaan ini harus kita ubah dulu dalam bentuk tadi, yaitu harga mutlak Fx. Kalau tandanya lebih besar, ya lebih besar. Kalau lebih kecil, ya lebih kecil dari harga mutlak, nilai mutlak dari Gx. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu ingat ya bahwa kalau katanya harga mutlak A per B itu sama saja dengan harga mutlak A dibagi dengan harga mutlak B. Kalau perkalian harga mutlak A dikali B, nilai mutlak A dikali B berarti sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. Nah, berdasarkan dengan bentuk yang di atas ini bahwa nilai mutlak dari A per B sama saja dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B, maka bentuk pertidaksamaan ini bisa kita ubah menjadi nilai mutlak dari 2X ditambah 7 dibagi dengan nilai mutlak dari X min 1 lebih besar sama dengan 1. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan pada langkah berikutnya, kita perlu pahami bahwa setiap bentuk pertidaksamaan, bentuk penyebutnya, bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi, bahwa setiap bentuk pecahan, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Itu artinya bahwa pada penyebut di sini, X min 1 nggak boleh 0. Jadi kita harus nyatakan bahwa X min 1 itu tidak boleh sama dengan 0, maka nanti ada syarat bahwa X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini harus diingat ketika nanti kita sampai pada langkah terakhir dalam mengerjakan soal ini. Oke, selanjutnya adalah karena ini adalah bentuk sama harga mutlak 2X tambah 7 dan harga mutlak dari X min 1 itu adalah sama-sama bentuk positif, maka pertidaksamaan ini bisa kita kalikan silang, walaupun sebenarnya tidak berlaku secara umum. Ini kita bisa lakukan perkalian silang karena nilai mutlak dari X min 1 itu positif. Ya, sehingga bisa karena sudah pasti positif, dikali silang tandanya tetap saja. Ya. Sehingga bentuknya menjadi harga mutlak dari 2X tambah 7 lebih besar sama dengan nilai mutlak dari X min 1. Sudah sama dengan bentuk secara umum, ya, harga mutlak Fx dibandingkan dengan harga mutlak Gx. 2X tambah 7 sebagai Fx, sedangkan X min 1 sebagai Gx. Selanjutnya kita cari jumlah dan selisih antara Fx dan Gx. Berarti 2X ditambah dengan 7 ditambah dengan X min 1. Kemudian dikali dengan 2X tambah 7, ya, dikurangi dengan X min 1. Di sini tandanya lebih besar, berarti lebih besar sama dengan 0. Selesaikan bentuk ini, berarti 2X tambah X itu menjadi 3X, kemudian 7 kurang 1 itu berarti ditambah dengan 6. Dikali dengan 2X dikurang X adalah X, 7 dikurang min 1 berarti 7 tambah 1, 8. Nah, begini dia, ya. Kemudian kita cari pembuat nolnya, berarti di sini 3X tambah 6 supaya dia 0, berarti X-nya min 2. Sedangkan X tambah 8 sama dengan 0, maka X-nya min 8. Kemudian kita gunakan garis bilangan. Nah, kita susun, kita letakkan min 8 dengan min 2 pada garis bilangan. Ingat ini pakai sama dengan berarti min 8 di sini. Kita buat dia bulat penuh. Kemudian min 2 di sebelah kanannya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah seperti biasa. Seperti dua soal sebelumnya. Kita tentukan area positif negatif. Boleh dengan cara mencari sembarang nilai. Katakan aja 0 di sini. 3 kali 0 ditambah 6 itu positif. 0 ditambah 8 juga positif. Positif kali positif, maka daerah sini positif. Ini negatif, ini positif. Nah, yang diminta di dalam soal adalah lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu berarti daerah positif. Berarti daerah positif itu adalah yang di sebelah kanan min 2 dan di sebelah kiri dari min 8. Nah, kembali pada di awal tadi, bahwa di sini ada syarat. X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya, X tidak boleh sama dengan 1. Berarti, ya, di sini 1 dan dia tidak boleh sama dengan 1. Berarti garis ini, ya, garis ini putus ketika berada melewati 1. Sehingga terbentuk menjadi 2 buah interval. Ditambah dengan yang sebelah kiri menjadi 3 interval. Ya, karena X-nya tidak boleh sama dengan 1. Sehingga jawabannya nanti adalah X kurang dari sama dengan min 8, daerah yang pertama,
Darah yang kedua, di antara min 2 dengan 1, berarti atau X lebih besar sama dengan min 2, ini bulat penuh, yang ini tadi bulat kosong, karena dia tidak boleh sama dengan. Ya, kecil dari 1, atau di sebelah kanan 1, X lebih besar dari 1. Nah, kira-kira seperti ini cara menjawab soal nomor 4. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekarang saya berikan beberapa soal untuk kalian berlatih di rumah. Coba latih dengan menggunakan pembahasan di video ini. Jika kalian tidak ada yang belum dipahami lagi, boleh diputar ulang videonya supaya kalian bisa lebih paham. Oke, soalnya adalah nilai mutlak dari 3 dibagi dengan 2x min 1 lebih besar dari 1. Ini pertama. Yang kedua, nilai mutlak dari 4x min 1 ya, lebih besar dari nilai mutlak 3x min 6. Next, nilai mutlak dari 2x min 1 lebih kecil sama dengan dari nilai mutlak x min 5. Terakhir, harga mutlak dari x tambah 2 dibagi dengan x min 1 ya, lebih besar daripada 2. Silakan kalian mengerjakan 4 soal ini di rumah secara mandiri ya. Kalau ada yang kurang dipahami, putar ulang kembali video pembahasan ini supaya kalian bisa lebih memahaminya lagi tentang soal pertidaksamaan nilai mutlak yang membandingkan dua bentuk harga mutlak. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!